Minin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Sebagai orang beriman, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam pertama Ramadan ini Allah curahkan kita rahmat, nikmat, maunah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan juga kegiatan ubudiyah kita pada malam hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ceramah kita mulai jam 20 lewat 10. Ceramah ini 20 menit sampai 25. Akan berakhir jam 20 lewat 35. Bagi yang bertanya-tanya, melihat-lihat jam, dari awal saya kasih dan batasi waktu, insyaallah. Bapak Ibu yang mulia, insyaallah besok Ramadan. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, kalau ayat itu turun di Mekah, ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas. Kalau diturunkan di Madinah, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pertanda yang sanggup melakukan perintah itu hanya orang-orang yang beriman. Perintah di sini Allah perintahkan kita, kutiba alaikumus siam. Allah perintahkan kepadamu untuk siam, menahan, atau bahasa kita puasa. Yang sanggup puasa hanya orang beriman, bukan karena badan kuat, kekar berotot, kadang-kadang tak sanggup juga dia puasa. Walaupun anak kecil umur 8 tahun sudah sanggup berpuasa karena iman yang tertancap di dada. Tapi walaupun umur 32, badannya kekar, berotot, jam 2 siang dia makan di rumah makan hantu. Tahu itu kan? Yang kepala tidak kelihatan tapi kaki bergelantungan di bawah. Mudah-mudahan selama Ramadan ini jangan pernah masuk ke sana. Jadi maknanya hanya orang berimanlah yang sanggup untuk menahan, sanggup untuk berpuasa. Apa guna puasa? Di ujung ayat Allah ceritakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa itu cuma satu, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, urutan surah yang ketiga, nomor ayat 133, 134, 135. Ciri pertama orang yang beriman, alladzina yunfikuna fis-sarra. Orang yang bertakwa, tujuan puasa orang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu pertama yunfikuna fis-sarra wad-dharra, sanggup berinfak baik dalam keadaan susah maupun senang. Kalau punya uang kita berinfak biasa, tapi kalau lagi susah kita sanggup berinfak, itu luar biasa. Yang kedua, orang bertakwa wal kaziminal ghaiz, sanggup menahan amarah. Jadi Allah suruh kita berpuasa supaya menjadi orang bertakwa. Ciri orang bertakwa sanggup berbagi dalam keadaan susah dan senang. Yang kedua, sanggup menahan amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan salah orang lain. Bukan hanya maaf di mulut, tapi maaf dari hati. Kadang-kadang kalau maaf di mulut semua kita bisa mengatakannya. Ibu sudah memaafkan dia, sudah. Tapi waktu arisan di rumah dia, kenapa tidak datang? Aku memang Pak Ustadz udah memaafkan dia, tapi kalau mau ke rumah dia, nengok muka dia saja saya mau muntah. Aku tak mau datang ke rumah dia. Itu belum maaf, hanya sekedar ucapan. Yang ketiga, yang keempat, zakarullah. Kalau berbuat dosa, berbuat salah, dia ingat Allah. Yang kelima, fastaghfaru li dzunubihim. Ciri orang bertakwa, beristighfar dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang keenam adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tak mengulangi kesalahan yang sama setelah bertaubat kepada Allah. Inilah tujuan puasa, menjadi orang bertakwa. Ciri orang bertakwa ada 6. Ustadz, kata jamaah, Ustadz terlalu cepat menceritakan dan menjabarkan. Saya tak paham yang Ustadz bilang. Tenang, ada rekaman kita. Nanti lihat di Facebook fanpage Jami'atuz Zahidin. Jangan lupa like and share.
Iklan dulu. Oke, poin kedua, Bapak Ibu yang mulia, Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Satu, farhatun indal iftar, kegembiraan ketika berbuka puasa. Besok kita rasakan. Saya yakin tadi waktu azan maghrib tidak ada kita tunggu. Tapi besok azan maghrib pasti kita tunggu dan kita nanti-nantikan. Maknanya karena berbahagia waktu berbuka. Berbuka jam 6:20. Dari jam 6 kita sudah berbahagia waktu Ustadz Agus Salim menyalakan RRI, Radio Republik Indonesia, menunggu berbuka secara langsung dari Masjid Agung An-Nur. Pertama, ceramah dulu. Kalau boleh jujur, ceramahnya nggak penting sama kita. Karena yang kita tunggu bukan ceramahnya kan? Beduknya kita tunggu itu. Habis ceramah mengaji. Pas habis mengaji, 5 menit mau berbuka, 2 menit mau berbuka, habislah mengaji. La'allakum tashkurun. Semua orang sepekan baru kompak. Shadaqallahul azim. Bahagia menyambut berbuka. Tapi habis kita bahagia, ada yang tak buat bahagia di situ. Orang ngomong, saya ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya paling benci ucapan itu. Saya ini mengucapkan menambah madurasi Bapak itu. Jadi maknanya jamaah yang berbahagia, pertama orang berpuasa kegembiraan ketika berbuka. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah. Masuk surga nikmat, ketemu Allah jauh lebih nikmat. Dan di surga kelak untuk orang yang berpuasa ada pintu khusus kepada mereka yang berpuasa, namanya Babur Royan, pintu Royan. Ini bagus juga dikasih nama anak. Siapa nama anakmu? Ahmad Royan. Apa artinya? Pintu untuk orang puasa. Bapak puasa? Bapaknya tak puasa. Anaknya aja diganti pintu surga biar aku nanti masuk surga, kata dia. Oke, poin ketiga yang ingin saya sampaikan, amalan di bulan Ramadan. Arba'atun, ada 4. Mustaqatu lahumul jannah. Dengan amalan ini kita akan dirindukan oleh surga, dan 4-4-nya baik kita amalkan di Ramadan. Hadis dari Ibnu Abbas, riwayat dari Imam Tirmizi. Nanti boleh ditengok hadisnya. Pertama, yang membuat kita dirindukan oleh surga, talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan di sini akan ada program mengaji, yang khatam Al-Quran akan dikasih hadiah. Entah berapa hadiahnya kita tidak tahu, tapi yang penting lakukan dulu baru bisa dibuka hadiahnya. Maknanya talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Satu, Al-Quran tak pernah bosan ketika kita dengar. Dulu pernah saya ceritakan waktu kita membahas tafsir Al-Fatihah. Dalam sehari semalam kita sholat 5 kali. Yang 5 kali ini sama dengan 17 rakaat. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Kalau sehari semalam 17 rakaat, berarti 17 kali Al-Fatihah kita ulang-ulang. Kalau dalam sebulan 30 kali 17, 510 kali kita ulang-ulang. Kalau setahun 365 kali 17, 6.205 kali. Ustadz kok pintar kali menghitungnya? Bukan, saya hitung dulu di rumah. 365 kali 17, 6.205 kali kita ulang-ulang dan kita dengar Al-Fatihah setahun. Kalau sekarang usia ibu nampak dari wajahnya 45, walaupun umur ibu 46, awet muda. Jadi kalau sudah 40 tahun umur, berarti sudah sholat selama 30 tahun. 30 kali 6.000, ratusan ribu kali kita mendengar dan membaca surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Pertanyaannya, pernahkah kita bosan dengan Al-Fatihah? Ketika sholat kan, Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Pernah? Dan kelebihan Al-Quran pertama, tak pernah bosan ketika kita dengarkan. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du, urutan surah 13, nomor ayat 28. Fadilah dari Al-Quran menenangkan hati. Membaca Al-Quran menenangkan kolbu.
alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, hati mereka akan tenang kalau mereka ingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Salah satu daripada untuk menenangkan hati dengan zikir pada Allah. Zikir pada Allah salah satunya dengan membaca Al-Quran. Next, yang ketiga, kelebihan Al-Quran membaca adalah menjadi obat kepada kita. Dalam Al-Quran nama surahnya Al-Isra, urutan surah 17, nomor ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, dia sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, penenang jiwa pada orang-orang yang beriman. Al-Quran baru jadi obat kalau dibaca, bukan ditulis di kertas. Ditulis di kertas, habis itu dibakar, masukkan ke kopi, setelahnya TBC. Bukan itu maksudnya. Al-Quran baru jadi obat kalau dibacakan, akan menenangkan hati. Itu janji Allah pasti, bukan janji caleg. Jadi maknanya jamaah yang mulia, yang ketiga, Al-Quran menenangkan hati kita. Yang keempat, kalau ada orang baca Quran, apa sikap kita? Nama surahnya Bapak Ibu yang mulia Al-A'raf, urutan surah yang ketujuh, nomor ayat 204. Ini untuk adik-adik yang SD, yang SMP. Kalau ada orang baca Quran, inilah sikap kita. Dua, fa'idha quri al-Quran, kalau ada orang baca Quran, pertama, ansitu, diam. Dua, wasma'u, dengar. Ketika sudah diam dan dengar, apa yang diberikan Allah? La'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, yang pertama tadi, Al-Quran tak pernah bosan ketika kita dengar. Rasakan sendiri. Yang kedua, ternyata Al-Quran bisa menenangkan hati karena bagian daripada mengingat Allah. Yang ketiga, Al-Quran bisa menjadi obat. Yang keempat, mendengarkan orang yang baca Quran diturunkan Allah rahmat. Yang kelima, hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, di hari kiamat kelak akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi ternyata Al-Quran bisa mensyafaatkan kita. Saya buat analogi Bapak Ibu biar kita bisa memahaminya. Ada ayat di surah Abasa, urutan surah 80, nomor ayat 33-37. Fa'idha ja'atis sohoh, apabila tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudara. Wa ummihi wa abi, tidak mau tahu dengan nasib ayah dan ibu. Wa sahibatihi wa bani, akan lari dari pasangan hidup, suami atau istri, wa bani, dan anak-anak. 5 simbol terdekat dari kita. Saudara akan pergi, ayah, ibu akan menjauh, pasangan hidup, anak-anak tidak mau tahu dengan nasib kita. Dan saat itu yang peduli kepada kita syafaat dari Al-Quran. Hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan di Ramadan kita bisa hatam Al-Quran minimal sekali dalam Ramadan ini, insya. Ibu yakin? Caranya gini, habis sholat subuh baca 2 lembar, berarti 4 halaman. Jangan baca sekali 1 juz, nanti malas untuk yang kedua. Pertama 2 lembar dulu, berarti 4 halaman. Habis zuhur 2 lembar lagi, berarti 8 halaman. 1 juz itu cuma 9 lembar. Nanti habis asar baca lagi 2, berarti sudah 6 lembar. Habis maghrib tak usah, nanti tak habis kolak itu kan. Habis taraweh lah baru 3 lembar. Per hari 1 juz. Dan untuk membaca 2 lembar itu tak sampai 20 menit. Orang bisa resah dan tidak jadi pergi kalau handphone ketinggalan. Ibu udah siap-siap, udah sampai misal di depan Masjid Agung An-Nur, pulang lagi. Kenapa pulang Bu? Handphone tinggal. Tapi Al-Quran tak dibaca 2 tahun di rumah, kok tenang-tenang saja? Mohon maaf, jamaah yang mulia, kita yang anak-anak milenial, kalau tak pegang handphone sekali sejam, perasaan kita mau mati. Tapi tak pegang Quran sekali setahun, kok santai aja? Ini nasihat untuk saya, nasihat untuk kita semua. Ada seorang kakek, atuk bahasa kita, cucunya minta uang. Atuk, oh atuk, iya.
Aku mau minta uang atuk, barah 5.000. Datang atuknya, ngambil Quran, dibukanya Quran, diambilnya uang. Rupanya uang diletakkan di Quran. Cucunya nanya, atuk tidak takut uang ini hilang? Kata atuknya, di rumah ini tak ada yang mau buka Quran kecuali atuk. Paham maksudnya itu? Tapi jangan coba jurus ini di rumah, karena sudah bocor. Nanti kalau hilang, saya tanggung jawab. Rupanya yang ngambil istrinya. Ini uang apa bang? Uang sial. Kenapa uang sial? Udah kusembunyikan, nampak lagi sama kau. Jadi maknanya jamaah yang mulia, kembali pada yang tadi, bahwa yang kelima, Al-Quran memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca. Ini semua ayat dan hadis yang memotivasi kita untuk qiraatul Quran. Yang keenam, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi maksudnya 1 alif, 2 lam, 3 mim dihitung pahala per huruf. Bukan alif lam mim 1. Tapi alif 1, lam 1, mim 1. Ketika kita baca bagus makhraj dan tajwidnya, Allah balas satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Berapa ya? 19. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Kali 10 pahala. Apalagi lah ketika kita baca di sholat kita. Tapi kalau kita sholat di rumah, mana yang paling pendek? Itu langganan kita. Kul huwallah, inna aktoinaha, wal asri. Paling panjang, kul huwallahu ahad. Jadi maknanya jamaah yang mulia, amalan di Ramadan yang membuat kita dirindukan oleh surga, yang pertama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, ini bukan hanya kajian, tapi kajian ini bisa kita pahami, kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal. 2, amalan yang membuat kita dirindukan oleh surga, dan ini bagus kita lakukan di Ramadan, mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang puasa lapar atau kenyang? Kenyang, karena baru habis subuh. Nanti habis asar baru lapar katanya. Jadi pas habis asar itu lapar. Dan ketika ada orang yang memberikan makanan, ini juga programnya ada di masjid ini. Yang saya bahas semua ada programnya di sini. Ada program yang kedua tadi adalah untuk takjil orang-orang yang berpuasa. Ada hadisnya, saya bacakan. Man fattara shaima, orang yang memberikan makanan bukaan kepada orang yang berpuasa, kana lahu ajruhu, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa pahalanya 100, orang yang memberikan makanan untuk berbuka dapat 100 juga. Ghairu ayyang kusa ajari shaimis sai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa ini. Ini luar biasa. Saya dulu 4 tahun menjadi GM, Garim Masjid. Disingkat GM. Keren kan? Jadi mak-mak itu setiap sore ganti-gantian untuk bawa rantang untuk bukaan bagi garim-garim. Mereka ngantarnya Ramadan aja. Mereka kira saya makan Ramadan aja. Habis Ramadan berhenti. Tapi tak apa-apa lah. Di Ramadan pun tak masalah memberikan bukaan pada orang yang kelaparan. Puasa mengajarkan kita merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang lapar selama ini. Ini true story. Saya tidak bilang tempatnya, nanti mempengaruhi ceramah dan karena direkam. Bagaimana caranya mengatasi busung lapar, kelaparan yang ada di Afrika? Itulah judul konferensi itu. Dari berbagai negara ikut. Bagaimana mengatasi busung lapar di Afrika? Bagaimana cara mengatasi kelaparan di Afrika? Mereka diskusi 3 jam, solusi tidak dapat. Kenapa? Yang mereka bahas kelaparan. Yang membahas itu kekenyangan dan makanan banyak di depan. Paham maksudnya kan? Jadi judulnya bagaimana mengatasi busung lapar di negara ini, bagaimana caranya untuk membuat kelaparan hilang di negara di Afrika itu. Tapi solusi tidak dapat, walau mereka 3 jam, 4 jam membuat konferensi, musyawarah tanpa menghasilkan solusi, karena yang mereka bahas kelaparan, yang membahas itu kekenyangan dan makanan banyak di meja rapat. Puasa, Allah mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang lapar, sehingga hati kita terbuka waktu kita kelaparan. Beginilah yang dirasakan oleh orang yang lapar, sehingga kita mudah berbagi kepada mereka.
Maka jamaah yang mulia, Quran mengajarkan kita bersedekah dan berinfak. Mana ayatnya Pak Ustadz? Banyak. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 261. Waktu habis. Gimana nih Bu? Lanjut. Dua orang lanjut. Lanjut katanya, menggeleng juga. Lanjut. Lama kali Ustadz ini mah kata dia. Oke, Al-Baqarah surah kedua ayat 261. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habbah, seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang satu ini tumbuh 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap cabang berbuah 100. Tadi kotak infak lewat, 1000 kita kasih, janji Allah membalas 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah sanggup melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Bahkan Bapak Ibu, idza matal insan, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, amal ibadahnya putus. Saya sekarang masih hidup, dipanggil ceramah masih datang. Kalau sudah meninggal, datang kalau dipanggil. Maksudnya amalnya udah habis. Saya sekarang masih hidup, bisa sholat. Udah meninggal, disolatkan. Saya sekarang masih hidup, ketika baca Quran masih bisa. Udah meninggal, mana bisa lagi? Tapi ada yang mengalir, walaupun saya sudah meninggal dunia, amal itu masih tetap datang sesuai dengan yang tertulis di sini, bahwa umur bisa berakhir tapi amal tetap mengalir. Salah satu yang mengalir itu apa itu Pak Ustadz? Amal jariyah, sodakotun jariyah, sodakoh yang mengalir pahalanya kepada kita. Ma'akalta fa'afnaita, harta yang kau makan semuanya akan membusuk. Kita hitung-hitung ya. Sehari semalam kita makan 2 on setengah atau 1/4 kilo. Kalau berempat ibu di rumah, masak sehari 1 kilo, berarti per orang 1/4 kilo. Kalau sebulan 30 kali 1/4 kilo, 7 kilo setengah yang udah masuk di perut kita. Setahun 7 kilo setengah per bulan kali 12, 90 kilo sudah masuk di lambung kita. Itu setahun 90 kilo. Kalau umur bapak sekarang 50 tahun, 50 kali 90 kilo, berapa tuh? 4.500 kilo, 4 ton setengah yang udah masuk di perut kita. Pertanyaannya, kemana semua pergi? Enggak juga di WC, orang Sungai Siak, dekat Sungai Siak dimainkan. Membusuk. Kalau sudah keluar, tak ada bedanya ayam KFC dengan singkong, sama-sama kuning, kecuali makan pucuk ubi tumbuk, agak hijau sedikit. Jadi maksudnya Bapak, harta yang kau makan semuanya akan membusuk. Wa malabista fa ablaita, harta yang kau pakai, maksudnya dengan beli pakaian, semuanya akan lampuk. Sekarang ini baju saya 2021, 2024 akan menjadi kain lap di dapur. Hanya bisa dibanggakan 4 tahun, 5 tahun pakaian itu. Lama-lama jadi kain lap. Pertama kain lap di atas dulu, lap meja gitu. Udah setahun lap meja, turun pangkat, lap lantai lah gitu. Mohon maaf, untuk makanan, food, untuk fashion, pakaian, banyak uang kita habis ke sana. Tapi itu semua akan membusuk dan itu semua akan lapuk. Wa mata saddaqta fa abaqaita, dan harta yang kau sedekahkan itulah yang kekal bersamamu di hadapan Allah. Untuk jamaah yang hadir atau jamaah yang menyaksikan, kirimkan wakaf Anda ke rekening Bank BTN. Nomor rekeningnya 0065 2015 0001 5675 atas nama Masjid Jamiatuz Zahidin. Mana tahu ada orang di Jakarta mau berinfak? Nih. Ada orang di Bandung mau ngasih? Ini alamatnya. Jangan lupa like and share. Udah 2 kali mah. Oke. Ini yang kedua. Pertama tadi ta'lil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran. Yang kedua, mut'imul ji'an, memberi makan pada orang yang kelaparan. Maknanya, kalau kita lapar, kita tahu penderitaan orang yang lapar. Akhirnya, kita mudah untuk berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, amalan besok kita lakukan di Ramadan, hifzul lisan, sanggup menjaga lisan. Puasa melahirkan kita merasa diawasi Allah, Bapak Ibu. Ada rasa takut kepada Allah. Contoh, jam 2 siang di bulan Ramadan, sendirian di rumah, tak ada orang melihat, ada air 2 ceret. Apakah kita mau minum walaupun haus? Mau minum? Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah.
Ketika ada orang nelpon ingin membicarakan aib, nama yang nelpon ini katakanlah namanya Ibu Siti. Mohon maaf ya kalau ada nama yang sama. Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Jadi Ibu Siti nelpon. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam. Katanya anak tetangga kita yang menikah kemarin udah hamil 2 bulan ya baru nikah. Apa kata dia yang berpuasa? Ibu Widya, jangan bahas-bahas aib orang. Saya sedang berpuasa. Terus gimana cerita ini Bu? Habis maghrib kita sambung. Jangan begitu juga. Maknanya Ibu, hifzul lisan, sanggup menjaga lisan. Ada orang puasa kata Imam Ghazali 3 golongan. 1, as-saumul am, puasa orang awam, hanya menahan kerongkongan tapi yang lain tak bisa dijaga. Ada orang nih habis sahur sholat subuh, habis subuh tidur dia, bangun jam 2 siang, jam 2 sholat zuhur dia, bangun jam tengah 6, jam tengah 6 sholat asar dia, habis asar jam 6, pas jam 6 lah dia bilang tak terasa ya mau maghrib. Itu puasa orang awam model begitu. Yang kedua lebih tinggi lagi, apa itu? As-saumul khas, puasa orang yang istimewa. Bukan hanya kerongkongan yang dia jaga, tapi mulut sanggup dia jaga untuk tidak menceritakan aib orang lain. Kalau kita puasa, aib orang kita buka juga. Kita puasa, tangan menzolimi juga. Dia yang lapar, orang yang dicubitnya. Ibu itu lapar, jadi anaknya salah sikit langsung. Maknanya apa? Jamaah yang mulia, sanggup menjaga yang lain ketika kerongkongan sanggup kita jaga. Yang ketiga yang lebih tinggi, as-saumun nabi, puasanya para nabi. Bukan hanya menjaga kerongkongan, menjaga panca indera, sanggup menjaga hati supaya tidak membenci orang lain. Maknanya besok hifzul lisan. Mohon maaf, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Orang yang banyak bicara banyak salahnya. Dari tadi yang banyak bicara siapa? Mantap. Karena saya takut banyak salah, sebentar lagi saya tutup nih. Jadi intinya hifzul lisan, sanggup menjaga lisan. Yang ketiga. Yang keempat, as-saumu Ramadan. Amal yang membuat dirindukan oleh surga adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosa di masa yang silam. Hadis yang lain, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Sekarang kita lakukan. Orang yang mendirikan malam Ramadan, termasuk tarawih, termasuk witir, termasuk tahajud, imanan, dengan syarat iman, karena ada imanan, ada musiman. Kalau imanan istiqomah sampai malam 30. Kalau musiman dari malam pertama sampai malam 10. Malam 27 terakhir mengalami kemajuan, sopnya makin maju ke depan. Ingin bukti, tengok besok malam ke-27. Mak-mak udah jarang ke masjid karena sibuk masak kue kambang loyang. Yang cara masaknya gini, tapi yang paling sadis, tak boleh dimakan sama anaknya. Jangan makan itu, untuk tamu besok. Mana yang boleh dimakan mak? Yang kosong-kosong sikat, yang pecah-pecah amankan, yang bagus-bagus jangan. Ibu begitu. Jadi maknanya jamaah, ketika mendirikan Ramadan, puasa di siang hari Ramadan, Allah mengampunkan dosa kita di masa yang lalu. Saya simpulkan Bapak Ibu jamaah yang mulia, bahwa pertama, ayat Madaniyah banyak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Mekah turunnya banyak dimulai dengan ya ayyuhan nas. Kalau ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang beriman yang sanggup melakukan. Kalau hanya orang Islam belum tentu. Orang beriman pasti Islam, orang Islam belum tentu beriman. Jadi iman lebih tinggi daripada Islam. Poin kedua, tujuan puasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ada 6 cirinya. Di surah Ali Imran surah ketiga ayat 134 135. Pertama, berinfak di waktu sulit dan senang. Yang kedua, sanggup menahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan salah orang lain. Yang keempat, ketika berbuat salah zakarullah, ingat Allah. Yang kelima, fastaghfaru li dzunubihim, beristighfar dengan dosa-dosa. Yang keenam, wala yaf'alu, mereka tidak berbuat lagi ala ma yusirrifu wa hum la ya'lamun, tidak mengulangi kesalahan yang sama karena mereka sudah tahu akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, poin yang keempat, 4 amalan kita lakukan di bulan Ramadan membuat kita dirindukan oleh surga. Pertama, ta'lil Quran,
gemar membaca Al-Quran. Ada programnya di sini. Yang kedua, mud'imul ji'an, memberi makan pada orang yang lapar. Bahasa kitanya takjil. Ada juga di sini. Yang ketiga, hifzul lisan, sanggup menjaga lisan. Ada juga di sini. Karena kita majelis taklim, tak mungkin sambil berbicara. Ustadz, kalau memang menjaga lisan, apakah harus mulut yang dijaga? Tidak. Sekarang jari-jari juga jaga dari chat. Kadang-kadang mulutnya manis, tapi komentarnya di Facebook sakit. Sakitnya di mana? Maksudnya bukan hanya menjaga mulut, membicarakan aib orang. Sekarang orang diam aja mulutnya, tangannya yang berbicara. WA. Jaga lisan. Yang keempat, as-saumu Ramadan, kita sanggup berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah. Mudah-mudahan ceramah di malam pertama ini memberikan kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita motivasi dan semangat untuk istiqomah sampai malam ke-30. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.